Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat sekalipun melalui taping renungan harian. Namun kita percaya perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang manis di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena waktu ini, kesempatan ini adalah yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan sabda-Mu. Pinta kami ya Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga hidup kami sungguh bahagia dan menerima anugerah Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kadang bertanya dalam hati, apakah kejahatan di bumi dari waktu ke waktu tidak pernah berakhir? Firman Tuhan yang menyapa kita ini, Bapak Ibu, adalah khotbah atau nasihat Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi, yaitu setelah peristiwa Pentakosta. Supaya apa? Supaya mereka memberi diri pada anugerah Tuhan berupa keselamatan. Dan renungan kita ini ialah tentang mengarahkan hati untuk menerima keselamatan. Untuk menerima keselamatan itu membutuhkan hati dan pikiran yang tertuju kepada firman Tuhan. Pada waktu Petrus berkhotbah, dia mengingatkan orang-orang Yahudi, orang Israel, supaya mereka membuka hati dan pikiran mereka terhadap Dia, yaitu Yesus yang mereka salibkan, yang telah mereka bunuh. Karena Yesus yang mereka salibkan itu mati, telah bangkit, dan Dia adalah Tuhan. Dan Dia memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Petrus menyampaikan khotbah ini, lalu dalam bacaan sebelumnya jumlah mereka, khususnya di ayat selanjutnya, di ayat 41, kurang lebih 3.000 orang bertobat. Diselamatkan oleh Tuhan. Apa hubungannya dengan yang kami sampaikan tadi, supaya apakah kejahatan tidak pernah berakhir di bumi? Firman Tuhan yang mau kita renungkan ini, bagaimana supaya kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita ada di zaman yang penuh dengan kejahatan, atau mungkin juga kita bahkan terbawa di dalamnya, termasuk di dalamnya pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita dapat menerima anugerah keselamatan, supaya kita tobat dan membuka hati kita untuk menerima keselamatan yang Tuhan telah sediakan itu. Di akhir-akhir ini ada banyak kejahatan yang kita lihat. Di luar sana banyak kejahatan terjadi. Bapak Ibu, silahkan itu terjadi. Tetapi kita jangan sampai bagian dari pelaku kejahatan itu. Mari kita membuka hati, pikiran kita
untuk dituntun oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan. Supaya keselamatan yang telah Tuhan sediakan itu sungguh menjadi milik saya dan saudara. Mari supaya kita membuka hati dan pikiran kita. Jangan kita mengeraskan hati terhadap teguran, terhadap ajaran nasihat firman Tuhan. Biarlah kita memiliki kerinduan yang dalam, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh, bahkan haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman adalah yang dapat menuntun kita untuk menerima anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus sungguh menolong dan memampukan kita untuk terus membuka hati, membuka pikiran kita untuk firman-Nya menuntun kita pada keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami tahu acap kali kami berbuat salah dosa di hadapan Tuhan. Bahkan lingkungan dunia di mana kami ada saat ini tidak pernah lepas dari kejahatan. Kami memohon Tuhan mampukan kami supaya kami tidak terbawa di dalamnya. Supaya kami sungguh menerima anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan itu bagi kami. Bahkan keselamatan yang telah kami terima, biarlah dengan kuasa yang daripada Tuhan kami tetap dapat jaga, pelihara. Sehingga keselamatan itu sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, hamba berdoa setiap kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat, Tuhan menganugerahkan kelegaan. Yang memiliki pergumulan, Tuhan sungguh memberikan kelegaan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, aktivitas kami, Tuhanlah yang memberkati dan membuatnya berhasil. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau bersorak bagimu.